Hai Mas Yae, nama saya Dr. Nisa Humairah, spesialis anak atau biasa dipanggil dengan Dokter Huma. Saya adalah seorang dokter spesialis anak. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Nusa Tenggara Timur. Saya juga merupakan alumni dari Medical Students Committee for International Affairs atau MSIAE Universitas Brawijaya, dan saya juga pernah berkesempatan menduduki executive board sebagai fundraiser di tahun 2011 sampai 2012. Nah, kali ini kita akan bicara tentang stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Jadi stunting itu merupakan satu penyakit kronis yang mengenai dari tinggi badan anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau dalam jangka waktu yang panjang, utamanya yaitu kekurangan energi dan juga kekurangan dari asupan protein, utamanya pada 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, hasil studi status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia memang menurun dari tren-tren sebelumnya yang sekitar 24% menjadi 21,6%. Nah, tetapi jangan senang dulu. Di Indonesia sebenarnya ada target yang harus kita capai, yaitu di tahun 2024 kita harus mencapai angka stunting serendah-rendahnya hingga 14%. Kenapa sih stunting itu kok banyak dibicarakan di masyarakat, bahkan negara sampai menggelontorkan dana yang begitu besar untuk menanggulangi stunting? Tentu saja stunting itu sangat penting untuk kita turunkan angkanya, karena stunting ini memiliki dampak yang amat besar di masa depan. Nah, anak-anak yang mengalami stunting ini bukan hanya mengalami perawakan pendek, tapi ini merupakan satu alarm bahwa anak-anak ini bila memang tidak ditanggulangi sejak awal kehidupan, yaitu sejak usia, bahkan lebih baiknya sebelum usia 2 tahun, kalau tidak segera ditangani maka dia akan mengalami penurunan IQ atau kecerdasan yang irreversible. Bisa kita bilang stunting itu merupakan satu indikator dari salah satunya adalah masa depan bangsa di kedepannya ya. Jadi kalau misalnya prevalensi anak stunting di satu negara itu tinggi, maka ini akan berhubungan erat dengan kemampuan anak-anak di negara tersebut yang nantinya juga mereka akan tumbuh dewasa, mereka bekerja dan memasuki usia-usia produktif. Nah, kalau waktu kecilnya dia stunting, banyak penelitian yang mengatakan bahwa nantinya anak-anak ini akan dihadapkan pada berbagai permasalahan kesehatan yang kompleks, kekurangan gizi kronis yang akan menyebabkan banyak implikasi di masa depan, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya pada saat dewasa di usia produktifnya. Nah, apabila satu bangsa atau negara nih anak-anaknya mengalami penurunan IQ, mengalami penurunan kecerdasan, tentu saja di masa depan ini merupakan satu beban negara yang amat sangat besar ya, merupakan satu hal yang harus ditangani oleh negara, sehingga negara memberikan investasi besar-besaran untuk menanggulangi stunting, yaitu untuk investasi di nutrisi anak-anak. Nah, untuk tata laksana stunting ini sebenarnya memang harus holistik ya. Jadi negara udah benar-benar memberikan bantuan untuk dari berbagai lini, dari mulai pemerintah sampai juga kader-kader kesehatan, para pendamping keluarga untuk bisa menekan angka stunting. Yang terpenting adalah dengan memberikan sumber makanan yang tepat. Nah, yang terpenting adalah memberikan asupan nutrisi ya sesuai kebutuhan ya, asupan protein yang memadai dan utamanya berasal dari protein hewani. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor resiko stunting? Jadi untuk faktor resiko stunting ini multifaktor ya. Mungkin bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama ada kondisi medis tertentu dan juga faktor psikososial. Untuk faktor kondisi medis tertentu ini bisa karena misalnya lahirnya BBLR atau berat badan lahir rendah, faktor prematuritas, ada kelainan kongenital yang menyertai, ada juga kondisi medis tertentu ya. Jadi kelainan kongenital contohnya penyakit jantung bawaan, penyakit bawaan yang lain yang mengenai organ lain,
bisa juga kondisi medis tertentu seperti GERD ya, gastroesophageal reflux disease dan lain-lain. Untuk faktor psikososial ini biasanya yang lebih berperan, yaitu misalnya gaya parenting yang mungkin kurang memadai ya, kurang adekuat, misalnya pemberian makan atau feeding rules yang kurang tepat, yang mengalami child neglect, atau banyak hal yang harus kita analisis lebih lanjut. Banyak sekali determinan yang menyebabkan kondisi stunting ini bisa muncul. Apabila kita melihat dari kondisi 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, itu dimulai dari anak saat masih dalam kandungan. Nah, jadi faktor maternal juga sangat berperan penting, antara lain kondisi nutrisi ibu. Bila ada pertumbuhan janin yang terhambat sejak di masa kandungan, maka ini tentu akan memberikan kontribusi lahirnya anak-anak stunting di masa depan. Cara diagnosis stunting ini bagaimana sih? Cara diagnosisnya yang pertama tentu kita harus melakukan antropometri dahulu atau pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Antara lain yang pertama adalah panjang badan per usia atau biasanya PB per U. Untuk anak-anak yang sudah bisa berdiri atau usianya di atas 2 tahun, kita gunakan tinggi badan per usia atau TB per U. Selain itu, kita juga tidak bisa menyingkirkan atau mengabaikan parameter lain, antara lain yaitu BB per U atau BB per usia. Juga saat ini untuk penentuan gizi kita menggunakan BB per PB atau BB per TB-nya. Kita juga harus menggunakan kurva yang tepat, yaitu kurva yang digunakan sampai sekarang yaitu growth chart WHO atau World Health Organization tahun 2006. Kita buka antropometri WHO 2006, kita sesuaikan tuh anak tersebut laki-laki atau perempuan. Untuk anak perempuan menggunakan warna pink. Nah, untuk laki-laki menggunakan kurva yang warna biru. Nah, di sini setelah itu kita plot, kita lihat, kita plotting untuk mengetahui dia perawakan pendek atau bukan. Nah, kita gunakan kurva PB per U. Nah, di kurva PB per U ini, kalau dia sudah di bawah dari minus 2 SD atau standar deviasi, maka dia dikatakan stunted. Nah, stunted ini beda dengan stunting ya. Jadi memang terminologi untuk menentukan stunted di kurva itu di bawah min 2 SD. Nah, kalau di bawah min 3 SD, jadi lebih turun lagi, lebih di bawah lagi, ini terminologi yang digunakan adalah severely stunted. Apakah ini stunting? Nah, kita perlu analisis lagi. Nah, setelah kita menguasai antropometri ini, nah contoh kasus nih, kita sudah mengeplot PB per U atau panjang badan atau tinggi badan per usia, dan kita menemukan anak ini di bawah minus 2 standar deviasi. Nah, maka anak ini kesimpulannya adalah stunted ya, atau pendek. Nah, anak dengan perawakan pendek ini, maka langkah selanjutnya, langkah kedua, kita tentukan nih, ini termasuk perawakan pendek yang proporsional atau yang disproporsional. Nah, stunting ini masuk ke yang perawakan pendek proporsional. Nah, maksudnya gimana sih dok, perawakan pendek yang proporsional dan disproporsional? Nah, intinya proporsi tubuhnya itu tidak ada kelainan ya. Kalau yang disproporsional itu dia mengalami misalnya dysmorphism ya, contohnya kelainan kongenital, kelainan genetik tertentu, misalnya seperti achondroplasia. Nah, seperti orang yang biasa tampil di televisi, nah itu achondroplasia, atau mungkin masyarakat bilangnya cebol, seperti itu ya. Atau juga misalnya dia anak-anak dengan sindroma tertentu, jadi misalnya sindroma Down, bisa juga dengan sindroma Turner atau sindrom yang lain. Nah, itu sudah tidak bisa kita sebut stunting ya. Kalau stunted iya pendek, tapi bukan stunting. Jadi stunting itu bukan tidak mencakup anak-anak dengan kelainan genetik tertentu. Nah, sekarang kalau dia sudah tidak mengalami kelainan dysmorphism nih, jadi masuk ke dalam golongan yang perawakan pendek dengan proporsional. Nah, selanjutnya langkah-langkah ketiga yaitu kita harus ukur juga nih, kita plotting lagi BB per U-nya, BB atau berat badan per usianya. Nah, yaitu usia kronologisnya berapa.
apabila kita menemukan BB per U atau berat badan per usianya lebih kecil daripada panjang badan per usianya dan juga lebih kecil daripada usia kronologis, maka bisa diperkirakan anak tersebut mengalami stunting. Nah, jadi memang cukup kompleks ya, tapi juga harus dimengerti oleh tenaga kesehatan dan juga calon-calon dokter nih. Jadi semua harus tahu bahwa memang untuk diagnosis stunting ini yang harus dikuasai pertama adalah ilmu antropometri. Jadi benar-benar harus tahu kurva mana yang digunakan, yaitu kurva WHO tahun 2006, tahu bagaimana cara menggunakan atau mengeplot BB per U, PB per U, dan juga BB per PB atau BB per TB untuk menentukan status nutrisi anak. Jangan sampai salah pilih juga kurvanya. Untuk anak-anak perempuan menggunakan kurva yang berwarna pink, dan untuk anak laki-laki menggunakan kurva yang berwarna biru. Untuk pencegahan stunting nih, gimana cara pencegahan stunting? Ya, kita harus memahami faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu antara lain dari faktor psikososial, juga mungkin kondisi medis tertentu. Kalau kondisi medis tertentu mungkin anak-anak yang memang memiliki kelainan kongenital atau penyakit, maka perlu ditata laksana penyakitnya tersebut. Nah, psikososialnya ya ini bisa diatasi bahkan saat ibu berencana hamil. Gimana caranya? Mulai sekarang kan sudah ada banyak program dari pemerintah, yaitu untuk rematri atau remaja putri sudah diwajibkan untuk minum tablet tambah darah. Nah, ini salah satunya untuk mencegah anemia, karena remaja putri nantinya akan menjadi ibu, hamil, dan juga melahirkan. Nah, harapannya anak-anak yang dilahirkan akan terhindar dari stunting. Edukasi kepada orang tua, terutama bagaimana cara memberikan makanan yang tepat, yaitu dengan metode feeding rules yang tepat. Perlu ada deteksi dini stunting ya, yang harus dikuasai oleh semua tenaga kesehatan dan juga calon-calon tenaga kesehatan nih yang masih menjadi mahasiswa kedokteran. Apa aja tuh? Nah, semua pasti udah tahu kan buku KIA atau buku KIA yang berwarna pink itu. Nah, buku pink itu harus selalu dibawa oleh ibu. Nah, apa sih gunanya? Penting banget karena kita bisa melihat di situ ada KMS ya, ada kartu menu sehat. Kita bisa melihat tren pertumbuhan anak tersebut. Nah, kalau sudah ada T atau tidak naik nih berat badannya, tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau KBM, atau mungkin dia sudah datang dalam kondisi yang di bawah garis merah dan lain sebagainya, atau BGM. Nah, ini sudah harus dirujuk ke rumah sakit untuk kita tangani nih. Ingat, menangani stunting itu paling optimal ya, itu adalah di bawah usia 2 tahun atau pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, paling penting yang sesuai evidence base adalah makanan-makanan dengan protein tinggi. Nah, di sini yang dianjurkan, direkomendasikan adalah protein hewani. Bisa telur, bisa daging ayam, ikan, daging. Jadi memang yang disarankan utamanya adalah dari protein hewani untuk kejar tumbuh. Nah, bersama kita bisa tanggulangi stunting. Salam sehat untuk semua.